Perkenalkan, nama saya Mario Suena. Sini saya akan mempresentasikan atau membawakan sebuah materi bahwa tentang akuntansi biaya, yaitu tentang perencanaan dan pengendalian biaya. Pertama kita mulai dari perencanaan dan penganggaran, karena penganggaran merupakan bagian dari biaya. Sehingga yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan merupakan perumusan tujuan perusahaan dan penentuan strategi yang akan ditempuh. Jadi perencanaan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam membangun sebuah usaha, apalagi berkaitan dengan penganggaran atau biaya. Itu sangat perlu dibutuhkan perencanaan sebelum melakukan penganggaran atau pengeluaran atau pemasukan biaya. Kemudian yang kedua adalah penganggaran. Penganggaran di sini merupakan perencanaan keuangan perusahaan yang akan dipakai sebagai dasar pengendalian keuangan perusahaan untuk periode yang akan datang. Jadi penganggaran dianggarkan dengan tujuan mencapai tujuan daripada perusahaan tersebut, sehingga itu bisa mengendalikan keuangan suatu perusahaan dalam satu periode. Jadi penganggaran dilakukan untuk mengendalikan keuangan. Jadi perlu adanya anggaran untuk mencapai tujuan daripada suatu perusahaan. Kemudian penggolongan penyusunan anggaran. Jadi dalam penyusunan suatu anggaran itu ada bagian-bagian atau golongan-golongan. Jadi yang pertama adalah anggaran tetap atau anggaran statis. Jadi anggaran tetap ini merupakan anggaran yang didasarkan pada estimasi satu tingkatan volume kapasitas tertentu yang sifatnya konstan yang akan dicapai oleh perusahaan dalam periode tertentu. Jadi anggaran tetap ini dia merupakan anggaran yang bersifatnya konstan atau tidak bisa diubah-ubah. Jadi anggaran tetap ini hanya dikeluarkan dari setiap periode. Dalam periode tertentu anggaran tetap ini dia akan keluar dengan sendirinya atau sudah ditetapkan dan tidak bisa diubah. Kemudian ada golongan atau dalam penyusunan anggaran ada golongan kedua, yaitu anggaran skala atau turun naik fleksibel. Jadi anggaran yang berdasarkan perbandingan antara beberapa tingkatan volume kapasitas, di mana anggaran digolongkan ke dalam anggaran biaya tetap dan anggaran biaya variabel. Jadi anggaran ini dia mau diubah atau mau dikeluarkan atau mengeluarkan anggaran ini sesuai permintaan atau suatu kebutuhan. Jadi dia fleksibel. Jadi turun naik. Jadi mau setiap periode mau keluarkan sesuai kebutuhan. Jadi tidak kayak anggaran tetap. Next, kemudian periode anggaran disusun atas dasar faktor-faktor tertentu, yaitu yang pertama adalah anggaran jangka panjang. Jadi anggaran jangka panjang ini merupakan anggaran yang disusun jangka waktu yang panjang atau dalam beberapa tahun. Jadi anggaran jangka panjang ini dikeluarkan sesuai perencanaan seperti yang awal yang sudah kita ceritakan atau bicarakan atau sudah saya jelaskan tadi, bahwa ada anggaran jangka panjang ini dikeluarkan setiap 5 atau 6 tahun. Jadi anggaran ini dikeluarkan dengan membutuhkan waktu selama 3 atau sampai 5 tahun. Jadi anggaran ini dikeluarkan dalam waktu yang lama, untuk waktu yang lama. Yang kedua adalah anggaran tahunan. Jadi anggaran yang disusun untuk jangka waktu 1 tahun atau 1 periode. Jadi ini biasanya contoh di negara kita ini biasanya pengeluaran anggaran seperti anggaran pendapatan belanja negara. Jadi anggaran APBD, anggaran pendapatan belanja ini biasanya pemerintah melalui anggota DPR biasa menyusun anggaran ini setiap setahun sekali dalam sidang paripurna. Contohnya seperti itu, karena dia merupakan anggaran tahunan. Jadi anggaran ini dia dikeluarkan per tahun. Itu
Kemudian anggaran bulanan. Jadi anggapan tahun yang disusun oleh terinci setiap bulan dalam setahun. Jadi anggaran bulanan ini bertujuan untuk melengkapi atau menjelaskan lebih rinci ke anggaran tahunan tadi. Jadi dia anggaran bulanan ini mungkin dalam satu tahun ini dikeluarkan hanya untuk per bulan supaya lebih rinci untuk laporan atau mengambil suatu keputusan di suatu perusahaan. Next, kemudian bagian yang kedua adalah sistem harga pokok taksiran. Jadi dalam akuntansi biaya terdapat ada sistem harga pokok taksiran. Jadi sistem harga pokok taksiran adalah sistem harga pokok yang ditentukan di muka untuk mengolah produk tertentu dengan jalan menentukan besarnya taksiran biaya. Bahan baku yang diperlukan untuk mengolah produk waktu yang akan datang. Jadi harga pokok yang ditentukan di muka untuk mengolah produk. Jadi ini dia harga pokok yang ditentukan untuk mengolah suatu harga produk dengan menentukan taksiran biayanya dengan tujuan untuk mendatangkan atau mengadakan produk-produk yang mau dijadikan sebagai bahan utama dalam suatu perusahaan dalam usahanya, dan produk ini mengolah produk itu di waktu yang akan datang. Jadi dikeluarkan dengan tujuan di masa mendatang. Next, kemudian jadi kelebihan daripada harga pokok taksiran ini adalah yang pertama, dapat mengurangi atau menekan biaya administrasi. Jadi dia dapat mengurangi atau biaya administrasinya, itu proses dalam administrasi mengurangi atau menekan supaya sudah dikeluarkan di muka dengan tujuan yang tadi, seperti harga pokok yang dikeluarkan sudah dari dulu lebih awal, makanya dalam proses yang sekarang dijalani itu tidak menekan administrasi, cuma mengurus sebagian daripada yang sudah ada. Yang kedua adalah dapat menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Nah, jelas di sini adalah dia dapat menyediakan informasi untuk mengambil keputusan untuk perencanaan selanjutnya seperti apa oleh pimpinan dalam perusahaan. Kemudian mengantar ke pemakaian sistem harga pokok standar. Jadi mengantarkan ke sistem harga pokok standar. Nanti kita akan bahas selanjutnya tentang harga pokok standar. Kelemahan sistem harga pokok taksiran. Jadi kelemahannya cuma ada dua di sini, yakni harga pokok taksiran yang ditentukan kurang teliti baru dapat dikoreksi pada akhir periode setelah selisih biaya dihitung dan dilaksanakan. Jadi di sini kelemahannya adalah baru atau kurang teliti dalam hal mengoreksi dalam periode tertentu tentang selisih biayanya, dan dikeluarkan dialokasikannya itu tidak teliti. Itu bisa menyebabkan kerugian pada perusahaan. Kemudian yang kedua adalah pengambilan keputusan yang dilakukan sebelum produk diolah, sehingga terjadinya selisih biaya yang besar dan mengakibatkan pengambilan keputusan yang keliru. Jadi keputusan yang diambil sebelum produknya diolah. Jadi sebelum produknya diolah biayanya sudah dikeluarkan, sehingga terjadinya kurangnya produk atau biayanya lebih besar dengan selisih yang besar. Ini dapat menyebabkan kekeliruan dalam suatu perusahaan dan susah untuk mengambil suatu keputusan. Next, kemudian penentuan besarnya harga pokok taksiran. Ini yang tadi kita bahas sebelum dalam biaya taksiran tadi, bahwa penentuan besarnya harga pokok taksiran ini taksiran biaya bahan baku.
Salah satunya adalah bahan baku. Meliputi taksiran kuantitas setiap jenis bahan baku yang diperlukan. Jadi ini menyangkut dengan bahan baku. Dalam untuk mengelola suatu produk itu dibutuhkan bahan baku, dan kemudian biaya untuk tenaga kerja langsung. Jadi selain biaya itu dikeluarkan untuk bahan baku, di sini juga harga pokok yang dimaksud di sini adalah biaya bahan baku dengan biaya tenaga kerja. Karena dua hal ini dapat menentukan tercapainya suatu perusahaan, tujuan daripada suatu perusahaan. Jadi sistem pengupahan per potong, per upah per jam, dan sistem upah tetap per bulan. Jadi di sini ada upah per potong, jadi kemudian ada upah per jam. Biaya yang dikeluarkan untuk membiayai tenaga kerja langsung itu tersebut per jam atau per bulan. Nah, per bulan ini yang biasa karyawan tetap atau yang sudah melalui seleksi. Next, kemudian sekarang kita akan masuk ke dalam sistem harga pokok standar. Nah, ini adalah salah satu sistem harga pokok yang ditentukan di muka untuk mengolah produk dengan cara menentukan besarnya biaya standar dari biaya bahan baku untuk mengolah satu satuan produk tertentu. Jadi harga pokok ini ditentukan di muka untuk mengolah produk. Jadi sudah dirancang atau dikeluarkan biayanya terlebih dahulu untuk biayanya standar, untuk biaya standar untuk bahan baku mengolah satuan produk-produk tertentu. Dan manfaat harga pokok standar itu ada beberapa manfaat harga pokok standar. Yang pertama adalah perencanaan. Tentu di sini untuk suatu biaya untuk harga pokok standarnya itu memiliki dia perencanaan. Jadi sebelum mengeluarkan biaya dia membutuhkan perencanaan. Jadi karena ada perencanaan dapat kita mengeluarkan suatu biaya. Kemudian di sini ada koordinasi. Nah, koordinasi di sini setelah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, kemudian mengeluarkan biaya atau dana. Kemudian pengambilan keputusan. Nah, jadi harga pokok standar ini dapat memberikan suatu kesimpulan kepada pengambil keputusan. Kemudian pengendalian biaya, dapat mengendalikan biaya. Kemudian penentuan insentif kepada personal. Kemudian mengurangi biaya administrasi. Kita sudah jelaskan di awal. Jenis-jenis standar berdasarkan faktor. Nah, di sini ada faktor harga. Jadi faktor harga yang pertama adalah standar deal ideal atau berdasarkan tingkat harga bahan baku. Jadi standar deal dia berdasarkan tingkatnya harga di pasaran soal bahan baku. Kemudian standar normal berdasarkan tingkat harga rata-rata yang diharapkan. Jadi harga normal ini harga rata-rata yang diharapkan di pasaran. Kemudian current standar yang berdasarkan tingkat harga yang diharapkan akan terjadi dalam periode akuntansi. Jadi dalam suatu pengelolaan biaya dapat terjadi dalam periode akuntansi. Jadi yang diharapkan soal harga. Kemudian standar dasar berdasarkan tingkat harga pada tahun pertama penggunaan standar. Di sini harga dasar. Next, kemudian ada faktor yang kedua adalah faktor tingkat prestasi. Jadi untuk biaya itu untuk dikeluarkan berdasarkan standar prestasi teoritis. Jadi di suatu perusahaan tenaga kerja memiliki standar teori, itu dibayar untuk berdasarkan pengetahuan dan teori yang dimilikinya untuk membantu suatu perusahaan. Kemudian standar prestasi terbaik yang dicapai dari salah satu karyawan atau tenaga kerja yang ada memiliki prestasi yang terbaik dalam kontribusinya di dalam pengelolaan biaya di suatu perusahaan. Kemudian standar prestasi rata-rata masa lalu. Mungkin di sini standar
prestasi masa lalu mungkin sudah mengabdi dari lama dan memberikan kontribusi yang besar sehingga diberikan bonus atau biaya. Kemudian standar prestasi normal. Nah, di sini standar prestasi biasa-biasa, mungkin bekerja sesuai dengan manajemen yang sudah ditetapkan. Oke, presentasi mungkin sampai di sini dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati.